Ben. Jadi ini saya pakai dua perangkat ya berarti ya. Terus ini enggak saya on cam dulu karena posisinya di rumah. Jadi nanti terlihat suasana lingkungan rumah yang kurang kurang pas kalau dilihat seperti itu maksudnya. Nanti on camnya nanti. Kemudian di pertemuan yang pertama mapel sejarah minat ini materi yang akan kita pelajari dalam 1 tahun itu adalah kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Jadi hampir mirip sama dengan yang materi sejarah Indonesia kemarin, cuman ini ada sedikit pembahasan yang lebih ke arah spesifik. Itu kemudian bab keduanya itu tentang kajian ilmu sejarah. Yang ketiga tentang penelitian dan penulisan sejarah. Yang keempat itu tentang historiografi. Dan kelima itu tentang peradaban awal dunia yang kayak peradaban Mesopotamia, peradaban Eropa, Yunani, Romawi kuno maksudnya, terus Yunani, peradaban Mesir, dan yang lain sebagainya. Untuk yang penelitian dan penulisan sejarah itu biasanya sebelum pandemi dulu itu penugasannya kalian membuat sebuah penelitian di lingkup wilayah tempat tinggal kalian. Jadi di tempat tinggal kalian itu ada nggak sih sejarah lokal di situ, misalnya peristiwa tentang apa, ataupun di situ ternyata ada sebuah prasasti, atau di situ terdapat sebuah petilasan, ataupun tempat yang menurut orang-orang sekitar itu memiliki nilai-nilai historinya di situ. Nah, kalian bisa membuat penelitian tentang tempat tersebut, dibuat seperti makalah, jadi kayak tulisan kalian sendiri, dan itu murni membahas tentang sejarah lokal yang ada di tempat atau daerah asal kalian. Misal tidak ada prasasti, tidak ada peninggalan-peninggalan sejarahnya, itu bisa mengenai asal-usul nama daerah, kenapa namanya ini, kenapa namanya itu. Pasti kan ada sejarahnya di situ. Nah, gitu. Tapi nanti kalau misalnya, tapi itu sebelum pandemi. Kalau misalnya ini setelah, kalau masih pandemi dan kalau dulu itu kan pandeminya masih dalam tahap yang sangat berbahaya, jadi orang pada takut keluar. Sementara kalau sekarang udah mulai agak terbiasa ya era new normal ini, jadi nanti akan ada penelitian seperti itu. Jadi mungkin kalian bisa jauh-jauh hari sudah mulai menentukan atau kira-kira nanti mau membahas apa ya yang ada di sekitar kalian saja, nggak usah sampai jauh-jauh. Jadi biar nggak terlalu beresiko keluar di masa masa sekarang. Seperti itu. Kemudian ini saya share screen materinya. Nanti akan saya share di ini juga, di grup juga. Oke, sebelumnya saya mau absen kali ya, tapi saya belum belum ada absennya sih. Saya pengen lihat kalian ya. Saya urutkan dari satu, Adelia Putri. Bisa di on cam kan dulu biar saya bisa lihat. Adelia Putri itu Ustaz. kayak apa orangnya? Gimana Adelia? Gak bisa on cam tag. Oh, nggak bisa on cam. Oke. Terus Alan, Arnanda. Hadir Ustadz. Oke, Alan Arnanda. Sambil saya ngapalin. Alif Dharma Nugroho. Kalau udah boleh di off kan Alan. Alif. Hadir Ustadz, hadir. Bentar, lagi on cam. Oke. Nah, ada. Alan, Alan pakai seragam ya? Deket banget. Nah, itu patut dicontoh sama teman-temannya. Udah Alan. Emir Bulan Ramadan. Hadir Ustaz. Bisa on cam, Emir? Saya lagi ini Ustaz antri vaksin. Maaf. Oh, antri vaksin. Oke, nggak Iya, apa. Asalnya dari mana, Emir? dari Tangerang Selatan Ustaz. Oh.
Kalau tadi Adel dari mana, Del? Dari Kebumen, Tat. Adel Kebumen. Alan? Dari Kebumen. Alan Kebumen juga. Alif dari mana? Dari Depok, Ustadz. Alif Depok, Emir Tangerang tadi. Ini namanya Fahad ya, FAHD ya, bukan Fahad ya. Set. Hadir set. Fat. Akila. Panggilannya Fat. Fat. Oh, Fat Akila panggilnya Fat. Dari mana, Fat? Dari Lombok set. Lombok. Di, Lomboknya mana? di ibu kotanya Mataram, di kota Mataram. Oh, saya itu punya saudara itu di Lombok. Di itu setelah di sebentar. Fat tadi, kalau saudara saya itu di Lembar. Kamu tahu Lembar ya? Tahu set. Di Nah, pelabuhan. itu. Daerah-daerah Ya, pelabuhan. pelabuhan. Oke, terus tadi Selafat Kurniawan Brilianto. Iya Ustaz, Saoncam Kurniawan. Ustaz. Oke, Kurniawan dari mana? Dari Pemalang. Pemalang. Oh, Pemalang deket ya. Iya. Saya juga punya saudara itu di Desa Kaligelang. Kecamatan Taman, tahu ya? Enggak Ustaz. Kamu Pemalangnya mana? Pemalangnya itu Uljami. Oh, di Ulu Jami. Oke, udah boleh off cam. Terus Maisha Naila Majid. Maisha. Iya Ustaz, Maisha dari mana? Depok Jawa Barat Ustaz. Oh, Depok, sama kayak siapa tadi, Emir. Alif Ustaz. Alif ya? Sama kayak Alif ya. Temennya dulu. Satu sekolah, tapi kenalnya pas baru masuk Man IC. Oh, tapi satu alma mater dulu, SMP. Iya. Oke, Maisha udah. Mona, Safitri, Ya, Ustaz. bisa on cam Mona? Ya, Mona dari mana? Dari Tegal, Ustaz. Oh, dari Tegal. Oke, Mona. Terus Muhammad Ikhlasul. Ada orangnya kan? Ada Sat. Bener Sat. Camnya lagi loading. Oke, nggak apa. Dari mana? Cirinya siapa? Dari Bekasi Sat. Udah di Bekasi. Sat, udah ada kan kameranya? Sudah kelihatan. Oke. Rambut kamu panjang itu, nanti kalau PTM dipotong ya kalau PTM. Iya. Ya, Lagi PKM, saya lagi isolasi mandiri, nggak boleh potong. Oh gitu ya, nggak apa-apa. Panggilnya siapa ini? Panggilnya? Amal. Oh. Amal. Oke, Amal, udah. Terus ya, Jurjis. Ada Tats. Dari mana? Panggilannya siapa nih? Jurjis. Iya, Dari mana Jurjis? dari Grobogan. Oh, Gerobokan. Oke, terus Muhammad Saifullah. Hadir Muhammad Ustaz. Saifullah. Hadir, bisa on cam tidak? Ya, dari mana? Dari Purworejo. Purworejo. Panggilnya Saifullah ya? Pak Muhammad. Ipul. Oh, Ipul. Ipul. Oke, Ipul. Terus Muhammad Salman. Dari mana Salman? Dir, Ustadz, dari Depok. Yang dari Jawa Barat banyak ya. Ini temennya tadi juga? Bukan, Temennya Maisha sama si Alif? bukan Ustadz. Bukan, cuma satu daerah. Iya, Oke, Salman. Terus Muhammad Zainur Rahman. Hadir Ustaz, Ya, dari mana? dari Kebumen. Dari Kebumen. Ini yang Kebumen sama satu alma mater juga atau sama daerah doang? Yang sama Adel itu satu angkatan, yang Alan itu
cuma satu daerah. Berarti satu sekolahnya sama si Adel ya? Iya, Panggilannya siapa ini? Sen. Zen. Oke, udah Zen. Terus Noval, Sultan Rafiq. Udah, Tat. Dari mana kamu? Jadi Sari, Tat. Oh, dari Jatisari. Ya, kamu tetangga saya ya. Siap. Oke, gantilah langsung. Nibras. Nibras Kikil. Iya, Pak. Dari mana? Bisa on cam, Nibras? Bisa, Pak. Mana? Bentar, Pak, lagi loading. Oke, Nibras dari mana asalnya? Pekalongan, Pak. Pekalongan. Panggilannya Nibras ini. Iya. Kayak brand. Samsung ya. Kalongannya mana? Panyurip. Kamu orang sini berarti. Iya. Sama Ice mananya sama Ice? Sebelah timur kayaknya, Pak. Dulu SMP-nya mana? SMP 2. Oh, SMP 2. SMP 2 itu udah beberapa kali alumninya yang keterima di sini sih. Dulu ada Khairunisa Min Amrina, itu kamu sempat dengar namanya nggak, kenal nggak? Enggak, Pak. Yang kamu ada nggak? Ada juga. Iya. Oke, Raffi Dharma. Ya Ustadz, Dari mana Raffi? dari Jakarta. Dari Jakarta. Oke, terus Satria? Iya, Ustaz. Dari mana Satria? Dari Bekasi, Ustaz. Dari Bekasi lagi. Ada yang ini? Tadi kayaknya ada yang dari Bekasi sih kayaknya tadi. Amal, Ustaz. Sama Amal. Satu sekolah. Enggak, beda. Beda. Kayak Zero, Salsabila. Saya Ustaz. Dari mana Zero? Dari Jakarta, Ustaz. Sama kayak tadi Raffi? Satu. Saya MPS di Bogor. Berarti satu daerah doang. Bisa on cam? Iya bisa, Ustaz. Oke, panggilannya ini Zero apa Salsa? Jaya, Ustaz. Zai. Ya, ini kayaknya nggak dari kalian semua hadir ya? Atau memang segini siswanya? Ada semua ya, Tat. Ada yang izin juga. Semua. Kalian cuma 18 orang. Sekelas 24. Ya, berarti kan masih kurang 6 orang ya? Iya, Ustaz. Ini kan 2 orang kan, saya 2 ini 2 akun. Totalnya 20 siswa. Ya udah nggak apa. Bentar, ini saya share. Kemarin yang sejarah Indonesia itu sudah saya share apa belum sih? Bab satunya. Yang sejarah Indonesia kemarin sudah saya share belum? Kayaknya belum, Tat. Belum. Ya, berarti nanti saya ingatkan lagi. Soalnya saya lupa. Jadi saya itu di sini mengajarnya itu 3 angkatan, kelas 10, 11, 12 karena gurunya cuma 1. Jadi terus satu mapel sejarah itu ada 2, yaitu sejarah Indonesia sama sejarah minat. Jadi total saya mengajar 6 angkatan, 6 rombel. Jadi ada grupnya itu 6 rombel juga, sehingga kadang kelewat atau lupa gitu kan, karena yang ngechat pun juga banyak dari semua angkatan itu, sehingga kadang tenggelamnya misalnya saya belum bales, atau menurut kalian itu kalian nanya penting atau nanya sesuatu yang penting, saya lama balesnya itu kamu boleh WA lagi biar nanti chatnya ke atas gitu. Baik, kita langsung mulai saja tentang materi yang pertama, yaitu tentang
kehidupan manusia dalam ruang dan waktu. Ini hampir mirip sama yang kemarin. Jadi mirip sama yang sejarah Indonesia, cuman yang membedakan di sini lebih mengarah ke spesifik lagi. Kalau kemarin kita mulai dengan pengertian sejarah secara etimologi dan terminologi, secara bahasa dan secara pendapat para ahli. Kemudian kita masuk ke sifat sejarah, bahwa sejarah itu abadi, ciri dari sejarah itu bersifat abadi, penting dan juga unik. Kemudian baru mau masuk ke unsur. Unsur sejarah itu adalah manusia, ruang, dan waktu. Karena 3 unsur itu yang dapat membuat sebuah peristiwa sejarah. Nah, di bab 1 di sejarah minat ini, kalau sejarah minat itu memiliki kecenderungan lebih membahas mengenai sejarah dunia. Jadi nanti kita akan membahas sejarah dunia yang tidak dipelajari di sejarah Indonesia. Karena sejarah Indonesia itu pure hanya membahas dari awal terbentuknya bumi, terus peradaban ataupun perkembangan kebudayaan manusia yang ada di Indonesia sampai ke Indonesia pada zaman sekarang. Kalau sejarah minat itu lebih mengarah ke sejarah dunia, sehingga peristiwa-peristiwa apa yang terjadi di dunia, peristiwa penting yang terjadi di dunia yang mempengaruhi tatanan pemerintahan dunia, bahkan imbasnya itu bisa sampai ke Indonesia. Seperti contoh ada Perang Dunia, terus ada revolusi, dan ada beberapa peristiwa-peristiwa penting yang lain yang mampu menjadikan atau mempengaruhi Indonesia. Di antaranya nasionalisme. Nanti kita akan bahas itu. Paham-paham besar dunia di antaranya adalah paham nasionalisme. Ternyata nasionalisme itu bukan paham yang asli dari Indonesia, jadi diadaptasi. Nah, dengan adanya paham nasionalisme itu menumbuhkan cinta tanah air di dalam diri bangsa Indonesia sehingga mengobarkan semangat untuk perjuangan. Nah, jadi bedanya di situ bahwa sejarah minat itu lebih mengarah ke sejarah dunia, kalau sejarah Indonesia itu murni hanya ada membahas yang ada di Indonesia maksudnya. Baik, ini yang pertama, manusia hidup dalam ruang dan waktu. Manusia hidup dalam perubahan dan berkelanjutan. Terus keterkaitan peristiwa sejarah dan kehidupan masa kini. Untuk subbabnya. Manusia hidup dalam ruang dan waktu dibagi menjadi 2. Konsep ruang dan waktu dan kedudukan manusia dalam sejarah. Ini kemarin kita sudah sedikit membahas mengenai konsep ruang dan waktu. Konsep ruang itu apa, konsep waktu itu apa, kalian sudah membahas kemarin. Jadi kalau sejarah itu pasti ada waktu, ada tempat atau ruang, dan ada manusia yang termasuk ke dalam unsur. Nah, itu kalau di sejarah Indonesia. Kalau di sejarah minat kita bahas lagi konsep ruang dan waktu itu apa saja sih? Nih. Konsep ruang dan waktu. Konsep ruang, tempat terjadinya suatu peristiwa atau cakupan pembahasan. Gampang ya, kalau ruang itu jelas, karena ruang itu ya berarti tempat terjadinya sebuah peristiwa. Nah, konsep waktu inilah yang dibagi menjadi 4. Ada perkembangan, ada berkesinambungan, ada pengulangan, dan ada perubahan. Di sejarah Indonesia kemarin sempat kita singgung mengenai konsep waktu ini yang dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah perkembangan. Konsep waktu perkembangan adalah masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalau kalian ambil contoh, itu kira-kira peristiwa apa? Atau kalian bisa ambil contoh apa dalam membuat sesuatu itu dikaitkan dengan konsep perkembangan, konsep waktu perkembangan? Bisa peristiwa atau bisa berupa peristiwa. Kira-kira peristiwa atau kejadian apa yang mengalami perkembangan? Atau situasi ataupun apa? Ya udah kayak perkembangan teknologi gitu-gitu. Perkembangan teknologi. Dari yang tadinya masih pakai, misalnya mau nebang pohon kan masih pakai kampak lah. Terus diciptain mesin gergaji mesin biar lebih gampang. Ya, itu salah satu contohnya, itu perkembangan berarti dalam bentuk teknologi. Jadi teknologi yang mempermudah pekerjaan dari manusia. Terus ada lagi? Selain alat, berarti kan tadi jawab siapa? Noval ya?
Tadi Kira kan alat perkembangan alat itu berupa misalnya gergaji mesin dan alat-alat yang lainnya. Kalau sebuah peristiwa itu yang bisa dikaitkan dengan perkembangan apa? Ada apa enggak gitu aja? Kira-kira ada nggak yang mengalami perkembangan? Atau mungkin, menurut saya bukan perkembangan, tapi lebih mengarah ke yang lainnya. Bukan perkembangan, tapi masuk ke kesinambungan ataupun yang lain kayak gitu. Itu juga boleh. Kalian bisa berpendapat seperti itu. Gimana? Perkembangan selain alat ada nggak? Dilihat dari pengertiannya, masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. kayak kehidupan ekonominya juga berubah, cara apa interaksi pasarnya juga. Nah, terus itu kan juga berubah. Terus yang membedakan perkembangan sama perubahan apa? Di sini ada dua konsep waktu yang hampir sama, yaitu perkembangan itu mirip dengan perubahan, kesinambungan itu mirip dengan pengulangan. Jadi kalian harus membedakan kira-kira yang cocok masuk ke perkembangan yang mana, yang cocok masuk ke perubahan yang mana. Seperti itu maksud saya. Kalau sistem pemerintahan lebih tepatnya masuk ke perkembangan atau perubahan? Politik kayak gitu maksudnya perkembangan atau perubahan? Perubahan. Iya, cocoknya masuk ke perubahan Karena nggak itu fisiknya. iya, karena apa namanya, sistem politik pemerintahan itu tidak dilihat dari fisik dan itu tidak berkembang, melainkan harus berubah. Kalau yang berkembang biasanya mengembangkan teknologi yang lebih modern, mengembangkan teknologi yang cepat guna, mengembangkan teknologi yang lebih praktis dipakai, yang mempermudah kinerja manusia, itu masuk ke dalam perkembangan, seperti yang dicontohkan novel tadi. Terus kalau yang disampaikan sama Jiris itu, sistem pemerintahan tidak mengalami perkembangan dalam bentuk wujud, jadi hanya berubah. Misalnya perubahan tata pemerintahan semenjak era Orde Baru, semenjak era Reformasi, semenjak era setelah krisis moneter dan yang lain sebagainya, itu mengalami fase perubahan. Jadi masyarakat mengalami pergeseran dan perkembangan di situnya. Kalau perkembangan itu masyarakat mengalami pergerakan berturut-turut dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi beradaptasi dengan perkembangan teknologi atau iptek. Bedanya di situ. Jadi kalian harus bisa memberikan contoh yang jangan sampai terbalik. Misalnya contoh perubahan kalian tulis di contoh kalau perkembangan itu bisa mode transportasi. Perubahan pun juga sebenarnya bisa masuk ke mode transportasi. Tinggal kalimat yang kita pakai dalam merangkainya. Tapi kalau sistem pemerintahan itu pasti mengalami perubahan. Perubahan sistem pemerintahan, perubahan sistem politik, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada berkesinambungan dan pengulangan. Kalau berkesinambungan, masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Kalau pengulangan, peristiwa pada masa lalu tidak terjadi lagi. Contoh yang pengulangan. Ustadz, ada yang mau masuk. Sebentar, soalnya yang mau masuk itu di yang akun ini, PJJ Ruang 2. Oke. Sudah, selamat datang Lilis. Lilis bisa on cam dulu, Lilis. Sudah masuk kan tadi? Lilis sama siapa tadi? Sofwan. Lilis Amalia, bisa dengar suara saya? Bisa, Ustadz. Bisa on cam dulu? Oh iya, sebentar, Ustadz. Saya dari HP soalnya. Oh iya, nggak apa-apa.
Sofwan juga bisa on cam dulu. Jadi tadi itu di awal kita perkenalan terlebih dahulu. Saya perkenalannya di kelas IPS yang sejarah minat karena siswanya sedikit. Kalau di sejarah Indonesia kan terlalu banyak, jadi nanti membuang-buang waktu. Jadi yang di IPS dulu saja. Sofwan, dengar suara saya? Assalamualaikum Tat, dengar Tat. Waalaikumsalam. Sofwan dari mana asalnya? Saya asal Jakarta Tat. Oh, Jakarta. Sama kayak siapa tadi? Raffi. Saya Jakarta Selatan. Oh gitu. Beda alma mater juga berarti ya? Iya. Terus kalau Lilis tadi, Lilis sudah bisa on cam. Lilis dari mana asalnya? Sudah Ustadz, saya dari Tangerang Selatan. Oh, Tangerang. Tangerang tadi ada nggak Tangerang? Nggak ada ya, adanya Depok, Bekasi. Bentar, ini saya juga pakai HP ini, jadi oh. Oke, udah. Lilis bisa off cam lagi, Lilis. Terima Jadi kasih Ustadz. kita sama-sama. Jadi saya cuma ingin melihat karena ini pertemuan pertama, jadi saya pengen menyapa kalian satu-satu dulu. Minimal biar bisa tahu nama sama daerah asal gitu aja. Bentar, saya Oke, untuk Lilis sama Sowan sudah bisa dilihat ya share materi. Bisa Ustadz. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi ini kita membahas mengenai konsep ruang dan waktu. Nanti untuk materinya akan saya share di grup. Nah, itu kalian bisa lihat. Kita lanjutkan ya tadi ya yang untuk yang lain. Kalau untuk yang konsep waktu berkesinambungan, Halo? Hilang suaranya Tat. suara saya kedengaran apa enggak sih? Gak jelas tapi. Suaranya kurang kedengaran, Ustadz. Oh. Kalau ini udah jelas belum? Nah, jelas Tat. Udah, Ustadz, sudah. Oke. Kita lanjutkan. Tadi saya bilang bahwa ada yang bisa menyebutkan contoh konsep waktu yang pengulangan. Kalau pengulangan ini kan lebih gampang karena peristiwa pada masa lalu yang terjadi lagi. Kira-kira apa peristiwa masa lalu yang terjadi lagi? Pergerakan mahasiswa demo depan istana. Demo dengan istana. Demo di istana. Depan istana. Terus apa lagi? Itu juga bisa. Peristiwa yang peristiwa yang hampir selalu terulang. Pandemi Ustadz. Apa? Pandemi. Bukannya pandemi baru aja kan? Pandemi itu setahu saya 100 tahun sekali, Ustadz. Contohnya apa? Virus apa yang dulu? Yang waktu dulu itu, yang sebelumnya Black itu Death. influenza. Iya, influenza. Apa contohnya tadi? Influenza. Influenza. Terus? Flu Spanyol Ustadz. Apa? Flu Spanyol.
Oke, terus ada banyak ya pokoknya contoh-contoh dari itu. Terus selain tadi ada demo, terus ada pandemi, peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan terjadi kembali dengan ciri yang mirip. Jadi sama-sama peristiwanya, tetapi berbeda di waktu dan kejadiannya. Waktu dan tempatnya maksudnya. Kalau yang di Indonesia apa contohnya? Peristiwa yang Perayaan 17 Agustus. itu pengulangan itu terjadi lagi, tetapi tidak tiap tahun. Kalau itu kan tiap tahun. Kalau perayaan 17 Agustus itu lebih ke mengarah ke konsep berkesinambungan karena masyarakat tetap mengadopsi lembaga dan kebiasaan lama. Untuk upacara 17 Agustus itu kan setiap tahun dirayakan sehingga masyarakat Indonesia selalu mengadopsi kebiasaan yang lama setiap tahun. Terus kayak ulang tahun kalian itu juga contoh peristiwa berkesinambungan. Bersekolah itu juga berkesinambungan dari dulu. Kalau bencana alam termasuk pengulangan bukan Ustadz? Bencana alam tidak termasuk pengulangan karena bencana alam itu bukan peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Bencana alam itu kan faktor alam dari Allah ya yang menjadikan bencana alam itu, bukan di luar kemampuan manusia. Kalau ini peristiwa yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau bicara konsep waktu, konsep ruang itu yang pelakunya manusia semuanya. Jadi bencana alam tidak termasuk. Saya kasih contoh seperti Perang Dunia I. Perang dunia lah ya. Perang dunia itu kan ada Perang Dunia I, ada Perang Dunia II. Itu masuk ke konsep pengulangan karena peristiwanya itu terjadi 2 kali. Dengan nama yang sama, dengan tokoh yang hampir sama. Negaranya kan hampir sama itu. Hanya ada yang beberapa negara yang membelot dan memihak ke lawannya. Yang tadinya berteman menjadi musuh. Terus konflik yang dialami pun juga sama, peristiwanya itu sama, tetapi waktu dan tempatnya yang berbeda. Contohnya seperti itu Perang Dunia. Terus kalau di Indonesia itu ada agresi. Agresi militer 1, ada agresi militer 2. Itu contoh-contoh peristiwa pengulangan. Jadi peristiwa yang terjadi pada masa lalu dan terjadi lagi, tetapi tidak sama persis. Karena kembali ke sifat dari ilmu sejarah itu adalah peristiwanya itu unik, yaitu hanya terjadi 1 kali. Ketika terjadi 2 kali itu tidak akan sama persis waktunya, tidak akan sama persis peristiwanya gitu. Nah, lanjut kalau yang kesinambungan. Jadi itu kalian bisa ambil contoh kalau yang pengulangan itu contohnya seperti itu. Terus kalau yang berkesinambungan contohnya selain tadi perayaan 17 Agustus. Adat istiadat. Apa? Adat istiadat. Adat istiadat contohnya. Mudik. Kayak apitan gitu. Tradisi. Bisa mudik. Terus apa tadi? Apitan sedekah bumi. Sedekah bumi itu juga peristiwa berkesinambungan dari dulu, itu peninggalan dari zaman dulu. Mudik itu juga tradisi bangsa Indonesia sejak zaman dulu dan itu terus dilakukan. Ada banyak contoh-contoh yang berada di sekitar kita yang bisa kalian ambil contohnya. Kemudian selain contoh-contoh yang berada di sekitar kita, kita pakai istilahnya contoh resmi. Contoh resmi itu ya berarti yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di Indonesia kayak gitu. Kalau berkesinambungan kan kalian melakukan rutinitas setiap hari itu kan juga termasuk pengulangan dan juga termasuk berkesinambungan kan. Melakukan rutinitasnya itu terus tiap pagi mandi sekolah itu kan juga termasuk rutinitas, termasuk juga pengulangan berkesinambungan. Nah, kita pakai contoh resminya. Kalau contoh yang berkaitan dengan bangsa Indonesia, sejarahnya bangsa Indonesia yang bisa diambil contoh Pemilihan presiden. Pemilihan presiden, pemilu. Pemilu itu mengadopsi dari tahun 2009. Pemilu yang kita alami sekarang. Kalian belum memilih ya. Kalau dulu itu pemilunya berbeda, baru tahun 2009 ketika
Presiden SBY itu menjadi presiden terpilih itu menggunakan sistem pemilu yang baru. Tetapi pemilihan umum itu sudah dilaksanakan sejak zaman dahulu. Sejak era apa ya, berarti awal proklamasi sudah melakukan pemilu, partai politik sudah banyak sekali bercak di Indonesia gitu. Terus selain pemilu, apa? Coba kalian analisis ini biar kalian menjadi kritis juga cara melatih apa namanya pikiran kalian. Kira-kira apa yang berkaitan dengan ini? Jadi kalian berpikir mencari contohnya. Contohnya itu ada di sekitar kita. Kita pasti sangat familiar dengan contoh-contoh tersebut. Contohnya kayak tadi itu pemilu itu kan juga kita lakukan berkesinambungan maksudnya. Kayak PON, Ustadz. PON itu bisa. Itu peristiwa berkesinambungan. Pekan olahraga, Asian Games, Olimpiade, apalagi Piala Dunia. Ya, pokoknya itu satu contoh itu nanti akan berkaitan semuanya. Berarti PON dan kompetisi olahraga yang lain sudah masuk. Terus setelah itu, selain itu kok setelah itu? Apalagi? Kolonialisme. Kenapa kolonialisme masuk ke berkesinambungan? Karena caranya sama aja. Acara sih kayak ulang tahun aja pakai acara. Cara Ustadz, bukan acara. Cara. Saya pikirnya acaranya sama gitu. Iya, cara pelaksananya sama. Kolonialisme itu dilaksanakan sejak era kerajaan. Zaman Indonesia masih dalam era kerajaan Hindu Buddha Islam. Terus ketika Indonesia masuk ke ranah pergerakan juga sama seperti itu. Setelah proklamasi pun juga sama, mau ingin menguasainya dengan cara dan sistem seperti itu, kolonialisme. Kemudian peninggalan dari kolonialisme itu adalah korupsi. Itu juga contoh peristiwa berkesinambungan, karena itu dari dulu sampai sekarang kita adopsi terus sistem dan caranya. Itu jadi contohnya seperti itu. Nanti kalian bisa cari contoh-contoh yang lainnya lagi, ataupun kalau kalian melihat berita atau membaca sebuah buku, ada peristiwa-peristiwa seperti itu, bisa kayak, oh ya ternyata ini termasuk atau tergolong ke dalam ranah konsep waktu berkesinambungan kah, pengulangan, perkembangan, atau perubahan. Jadi perkembangan sama perubahan itu sama. Kalau perubahan itu lebih mengarah ke pergeseran sistem pemerintahan ataupun yang tidak dalam bentuk fisik. Tapi kalau yang tidak dalam bentuk fisik ya, kalau perkembangan itu dalam bentuk fisik. Jadi kayak perkembangan mode transportasi, perkembangan teknologi. Kalau perubahan itu perubahan tatanan pemerintahan, sistem pemerintahan, perubahan sifat dan yang lain sebagainya. Kalau berkesinambungan itu hampir mirip sama pengulangan, sama-sama peristiwa yang sering terjadi. Kalau kesinambungan itu sering terjadi, rutin. Kalau pengulangan itu hanya terjadi 1-2 kali. Seperti itu bisa dipahami ya? Bisa, Tat. Insya Allah. Itu konsep ruang dan waktu. Sekarang ini ke manusianya sebagai subjek dan juga objek dari peristiwa sejarah. Kedudukan manusia dalam sejarah sebagai objek dan sebagai subjek. Ini penjabaran secara lengkapnya. Kalau intinya adalah kalau manusia itu dijadikan sebagai objek, berarti manusia menjadi objek peristiwa sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perubahan aktivitas manusia dalam dimensi waktu. Itu kita menceritakan manusia, tetapi manusia pada masa lampau. Itu berarti manusia menjadi objek. Contohnya kita menceritakan tentang perlawanan Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro itu menjadi objek yang kita ceritakan. Nah, kalau sebagai subjek berarti kita yang menceritakan tentang diri kita atau
manusia yang berperan sebagai pelakunya. Jadi pelaku sejarah itu dilakukan oleh manusia itu sendiri juga. Kalau untuk pengertian secara harfiahnya, sejarah hanya bercerita tentang manusia dalam ruang dan waktu tertentu. Jadi lebih identik ke manusia pada masa lampau atau manusia dulu. Tokoh-tokoh nasional, pahlawan itu masuk ke manusia sebagai objek sejarah. Objek sejarah menunjukkan bentuk perubahan atau perkembangan aktivitas manusia dalam dimensi waktu, yaitu masa lalu. Kalau manusia sebagai subjek, itu manusia berperan sebagai pelaku sejarah, yaitu kalian. Pelaku sejarah merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam peristiwa sejarah. Misalnya, kalian yang melakukan penelitian, berarti kalian itu sebagai subjeknya. Karena kalian menceritakan tentang penelitian yang kalian lakukan, penelitian tentang sejarah kota Pekalongan. Berarti bukan Pekalongan yang menjadi subjek, tapi kamunya, kaliannya menjadi subjek. Karena kalian adalah manusianya. Manusia mencatatkan peristiwa sejarah. Contohnya kayak kemarin yang atlet yang mendapatkan medali prestasi itu kan juga dia menjadi sosok pelaku sejarah karena menciptakan cerita sejarah baru. Gitu. Jadi manusia kedudukannya ada dua, sebagai objek dan sebagai subjek. Kalau sebagai objek itu lebih cenderung mengarah ke manusia pada masa lampau. Dimensi waktunya itu dimensi waktu yang lalu. Kita menceritakan aksi heroik dari seseorang tokoh pahlawan di masa lalu. Kalau sejarah sebagai subjek itu yang di era sekarang. Apa yang kalian lakukan itu adalah apa yang akan menjadi peristiwa sejarah. Bisa dipahami di sini? Bisa, Dad. Lanjut ya. Lanjut. Biar cepat ulangan. Nah, ini terus konsep perubahan dan keberlanjutan dalam sejarah. Jadi ada perubahan dan keberlanjutan. Bentar, nah, konsep perubahan dan keberlanjutan. Perubahan itu adalah ketidaksamaan suatu keadaan dengan keadaan lain dari waktu ke waktu. Mirip dengan konsep waktu yang tadi. Jadi konsep waktu dalam sejarah, kalau ini konsep perubahan dan keberlanjutan beda ya, beda babnya, beda sebabnya, tapi intinya sama. Nah, yang setelah itu ada keberlanjutan. Perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Jadi kalau konsep perubahan dan keberlanjutan ini berkaitan dengan kehidupan yang dialami oleh manusia. Manusia mengalami perubahan, yaitu keadaan dari dia kecil sampai dia dewasa. Jadi perkembangan atau perkembangan secara fisik, perubahan secara fisik, secara intelektual juga berubah, berkembang otaknya, yaitu dari waktu ke waktu, jadi berproses. Kalau yang keberlanjutan, perwujudan dari proses perkembangan kehidupan masyarakat yang terus berlanjut meskipun situasi dan kondisi berubah. Ini lebih mengarah ke bagaimana cara adaptasi dari seseorang itu untuk berada atau hidup berada di lingkungan yang terus-terusan berubah. Misalnya orang-orang yang lahir pada tahun 80-an itu harus bisa beradaptasi dengan teknologi di era tahun 20-an seperti ini. Misalnya semakin canggih dengan adanya teknologi seperti handphone. Sekarang pembelajaran melalui media daring atau media online terus. Nah, sementara ada beberapa orang yang sudah tua, yang sudah malas tuh, yang dulu di zaman mudanya belum mengenal teknologi seperti ini, tiba-tiba harus dihadapkan dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat. Nah, jadi proses adaptasinya mereka itu merupakan proses dari keberlanjutan hidup dari seorang manusia. Dan mereka harus bisa beradaptasi dengan hal tersebut. Bisa dipahami di sini? Bisa, Ustaz. Nah, dalam konteks perubahan dan keberlanjutan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tadi sempat saya perlihatkan slide-nya. Ada internal, ada eksternal, dan penghambat. Jadi, kalau tadi konsep waktu ada istilah perubahan dan berkembangan, itu murni berkaitan dengan waktunya. Waktu kapan terjadinya peristiwa sejarah.
Tapi kalau konsep perubahan dan keberlanjutan yang ada di sini, yang slide sekarang ini hanya berkaitan dengan manusianya. Jadi yang dialami oleh manusia itu ada dua faktor, yaitu perubahan dan keberlanjutan. Di mana proses perubahan dan keberlanjutan ini akan terus berkembang seiring berjalannya waktu. Kalau perubahan berkaitan dengan fisik dari manusia itu sendiri, kalau keberlanjutan, bagaimana cara dia beradaptasi dengan lingkungan yang semakin berkembang, yang semakin lebih maju. Jadi agar tidak ketinggalan, maka dia harus bisa beradaptasi. Itu namanya konsep perubahan dan keberlanjutan yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Seperti itu. Jadi biar kalian bisa memahami secara pengertian mungkin hampir mirip yang perubahan sama yang perubahan yang tadi. Sama-sama mengalami perubahan. Tapi kalau yang tadi itu murni hanya berkaitan dengan waktu, perubahan waktu. Seiring berjalannya waktu gitu. Kalau ini dari segi fisiknya manusia. Jelas ya, bisa membedakan ya. Jangan sampai salah menuliskan pengertian ketika nanti ada soal seperti itu. Bisa dipahami? Kalau misalnya ada yang bingung, itu bisa menyela, bisa nanya. Misalnya saya nanya, saya bingung tadi maksudnya gimana, itu boleh. Jadi biar paham gitu, bukan jangan sampai kalian itu merasa gengsi atau malu kalau emang nggak jelas, nggak paham, ya tanya aja, nggak apa-apa gitu. Baik, kalau ini memang tidak ada yang mau tanya lagi, saya lanjutkan. Ini tadi, jadi ada beberapa faktor yang dapat merubah kehidupan manusia yang dilihat dari segi perubahan dan keberlanjutan itu saja. Faktor-faktornya adalah faktor internal, eksternal, dan juga faktor penghambat. Sesuai dengan namanya faktor internal, itu berarti dari dalam. Dinamika penduduk, penemuan baru, pertahanan dalam masyarakat, pemberontakan atau revolusi. Kalau ini masuknya ke berarti nggak cuma manusianya. Misalnya dinamika penduduk ini perubahan jumlah penduduk. Ledakan penduduk itu juga mempengaruhi itu tadi, perubahan dan keberlanjutan seseorang. Semakin banyak penduduk yang dalam usia produktif, itu tandanya semakin berat saingan untuk mencari lapangan pekerjaan. Jadi bisa disinkronkan di situ. Ada kaitannya, ada hubungannya. Ketika dinamika penduduk terjadi ledakan penduduk yang begitu besar, di mana usia produktif itu banyak membeludak, hal itu berimbas pada pencarian lapangan pekerjaan yang semakin sulit. Karena kita bersaing dengan banyak orang yang rata-rata kemampuannya hampir mirip dengan kita. Itu, jadi internal itu mempengaruhi psikis dari masing-masing seorang. Contohnya kalian lah kemarin kalian itu mendaftar di Anice, hanya memperebutkan 96 kursi, yang mendaftar 9.000-an orang, 2.900-an orang. Itu kan juga menjadi salah satu kayak psikis kalian kan, wah saya bersaing dengan banyak orang nih, bisa diterima atau enggak, kan seperti itu. Sama halnya dengan kalau nanti sudah berada di dunia kerja. Kemudian penemuan baru itu juga berpengaruh dengan kesejahteraan atau kehidupan masa depan dari seseorang. Contohnya dari teknologi yang semakin berkembang. Berkembangnya teknologi itu juga mempengaruhi seorang. Kemarin kita bahas bahwa sekarang kinerja manusia itu mulai digantikan dengan kinerja mesin atau kerja mesin. Dari gerbang tol, dari tiket, dari pramusaji nanti mulai dipakai itu. Terus juga sekarang kita sudah tidak membutuhkan teller lagi ketika untuk menabung, karena sudah ada store tunai. Itu juga mempengaruhi kinerja dari seorang teller. Jadi lama-kelamaan nanti nggak butuh lagi teller itu, karena sudah ada store tunai. Jadi kita bisa ambil contoh yang ada di lingkungan sekitar kita. Terus pertentangan dalam masyarakat, ini juga konflik. Konflik ini biasa. Ada pro kontra dalam masyarakat mengenai kayak tatanan baru, penemuan baru. Misalnya ada orang-orang yang tidak bisa menerima adanya kemajuan teknologi. Ada suku-suku pedalaman yang masih belum bisa menerima adanya kemajuan teknologi, itu juga ada banyak. Karena mereka masih mempertahankan adat istiadat atau warisan dari leluhur mereka. Terus ada pemberontakan atau revolusi.
Pemberontakan revolusi itu sudah pernah terjadi di Indonesia dulu ketika masa disintegrasi bangsa. Itu adalah materi sejarah Indonesia kelas 12. Ada disintegrasi bangsa, adanya perpecahan dalam sebuah bangsa Indonesia mengakibatkan tidak stabilnya kondisi ekonomi dan politik pada masa itu. Terus revolusi juga sama. Revolusi juga banyak memengaruhi tatanan kehidupan. Revolusi industri misalnya gara-gara di Inggris itu banyak sekali pabrik, membuat hanya Inggris menjadi salah satu negara yang paling kumuh di dunia pada waktu itu. Karena orang-orang berbondong-bondong ingin pergi ke Inggris untuk bekerja sebagai buruh pabrik. Penginapan, kos-kosan, terus hotel semuanya itu sudah penuh dihuni oleh mereka semua, hingga akhirnya banyak dari mereka yang akhirnya terpaksa tidur di emperan toko, di trotoar, di jalanan, sehingga membuat negara Inggris pada waktu itu sangat tidak layak untuk dihuni karena terjadi peledakan penduduk yang secara massal atau tiba-tiba. Jadi sangat berpengaruh. Kemudian ada faktor eksternal dari lingkungan fisik, peperangan, pengaruh budaya asing ini juga mempengaruhi perubahan dan keberlanjutan dalam diri seorang manusia. Lingkungan fisik itu jelas, jadi lingkungan itu akan membentuk karakter dari seseorang. Pastikan kalian familiar dengan ya, orang yang misalnya tinggal di lingkungan preman atau lingkungan yang tidak baik, pasti pergaulannya pun juga dipastikan tidak akan baik. Jadi lingkungan itu pun juga berpengaruh. Tapi kalau lingkungannya itu kayak lingkungan santri, terus dekat dengan masjid ataupun banyak pondok pesantren di situ, maka otomatis walaupun dia tidak menjadi santri pondok, dia akan berperilaku seperti mereka. Kan itu mau merubah mindset dan pola kehidupan manusia yang tinggal di sekitar lingkungan yang baik. Kemudian pengaruh budaya asing ini juga yang banyak sekali dialami oleh kita ya, bangsa Indonesia ya. Contoh sekarang yang lagi ngehits dari dulu itu kan K-pop. Banyak orang yang suka K-pop atau nonton drakor itu kan juga pasti suka lah. Ada yang di atas kan pasti suka, nggak cewek nggak cowok pasti ada yang suka. Ya kan cewek di sini pasti suka drakor kan, ada yang nggak suka. Kamu juga suka, Val? Enggak, Ya kan kamu juga suka. Yang suka itu nggak apa-apa. Kita kan menonton film, kita perlu menjudge sebuah film karena kita nggak bisa buat kan. Jadi ya kita tinggal nikmatin aja kan, tinggal nonton nih, nggak perlu sampai saling. Lagian kamu kan bajakan kan link-link yang ilegal semua, jadi ya nikmati saja, nggak usah banyak protes. Itu sebagian dari pengaruh budaya asing yang berhasil masuk dan berkembang di Indonesia. Ya kan banyak yang seperti itu. Kalian nonton anime juga nontonnya dari link ilegal kan kayak gitu. Jadi ya saling menikmati aja dilihat. Jadi tidak perlu saling kamu nonton drakor kayak gini, kamu nonton anime. Ya udah tinggal nonton aja, nggak ikut buat, kita terima saja. Nah, itu juga termasuk salah satu pengaruh dari budaya asing. Sehingga nanti menghilangkan kayak jati diri sebuah bangsa. Sekarang orang kalau disuruh melihat tarian tradisional itu pasti agak kurang greget gitu dibandingkan dengan nonton dance. Ini lebih energik, lebih apa? Itu karena itu tadi seiring berkembangnya waktu dance lebih booming dibandingkan dengan tari jaipong misalnya atau tari tradisional, lebih membosankan kalau dilihat kan, mending lihat orang ngedance itu kan lebih modern. Nah itu juga pengaruh budaya asing yang berhasil mempengaruhi salah satu jati diri bangsa Indonesia. Orang nggak lagi nonton wayang, bosen, bahkan nggak tahu ceritanya, nggak menarik. Ya karena tadi lebih suka nonton anime, nonton drakor, itu juga hal yang dan itu dari faktor budaya asing, faktor eksternal. Jadi nanti tidak salah kalau tiba-tiba nanti budaya kita itu diklaim oleh negara tetangga, oleh Malaysia seperti itu. Ya karena itu tadi kita kurang mengapresiasi budaya yang diwariskan oleh leluhur. Jadi tiba-tiba nanti muncul klaim
ini berasal dari Malaysia, ini berasal dari Malaysia. Yang tidak memeliharanya kayak gitu. Nah, kemudian yang ketiga ada faktor penghambat. Perkembangan ilmu pengetahuan terhambat, sikap tradisional masyarakat, kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologis, adat dan kebiasaan. Dari semua aspek ini merupakan aspek yang dapat menghambat perkembangan teknologi yang ada di sekitar kita. Yang paling kuat itu adalah adat dan kebiasaan, serta sikap tradisional masyarakat. Itu yang paling banyak susah untuk ditembus. Kalau sudah berkaitan sama adat, itu pasti susah. Contohnya suku Dayak itu, Dayak yang pedalaman ya. Itu kan sampai nggak mau keluar dari hutan. Takut nanti kalau dewa atau leluhurnya itu marah karena dia meninggalkan hutan, tidak meneruskan tradisi, melestarikan budayanya. Takut kena kutukan, takut kena apa, bahkan sampai masih ada yang tidak menggunakan baju. Terus contoh lain seperti suku Baduy, walaupun sudah ada suku Baduy luar yang mulai menerima modernisasi, tapi masih ada suku Baduy dalam yang masih tertutup dengan budaya asing. Contoh saja, mereka tidak memasak menggunakan kompor, mereka memasak menggunakan tungku, masih pakai kayu bakar, tidak memakai sendal, pakainya pakai kain tenun yang mereka buat sendiri. Jadi hal tersebut itu mampu menghambat perkembangan atau perubahan dan keberlanjutan dari diri manusia itu sendiri. Jadi yang tidak bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitar nantinya akan mengalami kesusahan sendiri, mengalami kesulitan. Nah, di antara itu tadi perkembangan ilmunya, pengetahuan terhambat, iptek terhambat, bahkan listrik saja kadang tidak masuk karena itu bukan dari alam, gitu kan. Mereka masih menggunakan api atau obor. Sikap tradisional yang tidak mau menerima pengaruh budaya asing, kepentingan yang tertanam kuat, hambatan ideologi dan juga adat dan kebiasaan. Itu ada 3 faktor yang mempengaruhi kehidupan manusia dalam proses perubahan dan juga keberlanjutan. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Terus di sini ada contoh kehidupan manusia dalam perubahan dan keberlanjutan. Kedua gambar menunjukkan perubahan dan keberlanjutan. Mengapa demikian? Dan apa bentuk perubahan dan keberlanjutan yang tampak pada gambar? Silakan kalau ada yang mau berpendapat. Lingkungan sekitarnya berubah, tapi tetap ada satu tubuh yang sama di situ. Iya, tempatnya tidak berubah. Tempatnya berubah, lingkungannya berubah, tapi ada satu tubuh yang tetap ada di situ. Ya, tubuhnya yang tidak berubah ya maksudnya. Jadi masih tetap di situ, cuma lingkungan sekitarnya yang mengalami perubahan. Terus selain itu satu berarti lingkungannya berubah, tetapi ikonnya, tubuhnya itu tidak berubah. Itu di mana sih tempatnya? Tugu Jogja. Di Tugu Jogja. Di 0 km Jogja. Terus selain tadi udah disampaikan Maisa, lingkungannya yang berubah, tapi tempatnya itu tidak. Jadi sudah betul, itu yang pertama. Terus yang kedua? Kalau transportasinya, Tat? Iya, transportasinya itu sudah sangat berbeda jauh ya. Dulu masih menggunakan sepeda, masih menggunakan delman, sekarang sudah menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dua itu sudah membuktikan bahwa adanya proses perubahan dan keberlanjutan dalam kehidupan manusia yang itu terjadi secara nyata dan itu di sekitar kita. Dan ini dipengaruhi oleh apa ini? Kalau dilihat dari faktor ini. Nah, faktor penemuan baru, Set. Penemuan baru itu berarti masuk ke dalam transportasi ya. Mode transportasi berkaitan dengan penemuan baru. Terus selain itu? Dinamika penduduk. Dinamika penduduk dilihat dari apanya? Rumahnya jadi banyak. Iya, dilihat dari manusia yang semakin banyak di situ dan
tidak hanya warga lokal, banyak warga yang datang ke situ bisa untuk kuliah kan, sebagai yang terkenal sebagai kota pelajar, jadi bisa untuk kuliah, sekolah. Jadi tidak hanya murni orang-orang Jogja, jadi ada dinamika penduduk, ada penemuan baru yang berkaitan dengan mode transportasi. Terus ada lagi, Kalau menurut saya sih lebih ke faktor penghambatnya. Itu kan tubuhnya tetap ada di situ, walaupun lingkungan sekitarnya juga berubah. Jadi mungkin itu lebih ke apa ya? Adat dan kebiasaan mungkin Ustadz yang bikin ada dan tubuhnya tetap kebiasaan masuk dengan tidak menghilangkan tubuhnya tubuhnya. itu. Ya, itu juga termasuk. Jadi tubuhnya masih tetap dipertahankan. Kenapa kok tidak dihilangkan saja biar jalannya lebih lebar? Karena itu adalah sebuah adat atau tradisi yang sudah ada sejak dulu, bahkan sebelum adanya jalan, misalnya seperti itu. Jadi itu berpengaruh. Lingkungan fisik pun juga berpengaruh. Lingkungan fisiknya kan ini berubah. Pohonnya ini kan udah nggak ada kan, ada 2 pohon, ada beberapa pohon, ini udah nggak ada pohon. Pohon-pohon ini digantikan dengan bangunan-bangunan baru. Jadi menghilangkan pohonnya. Jadi lingkungannya itu juga berpengaruh. Nah, itu beberapa contoh kehidupan manusia yang mengalami perubahan yang berkaitan dengan faktor-faktor yang lain. Ini bisa kalian lihat di sini. Perubahan yang dialami manusia dalam kehidupan bermasyarakat mencakup berbagai aspek seperti komposisi penduduk. Tadi ya, dinamika penduduknya itu berubah karena orang-orangnya semakin bertambah banyak. Dari luar kota itu pada datang. Kondisi lingkungan sudah berbeda. Lebih asri yang tahun 1936 dibandingkan yang 2019. Sistem hubungan sosialnya juga berkurang, di mana kalau dulu tidak ada alat komunikasi sehingga mereka lebih banyak menghabiskan waktu untuk ngobrol, untuk bersosialisasi dibandingkan sekarang yang kebanyakan menggunakan sambungan jarak jauh kan, kayak handphone kayak gitu kan. Ya kayak kalian kayak gini kan, interaksi secara sosial kan kurang sebenarnya. Karena kalian lebih sering menggunakan chat, jarang ngobrol, jadi tidak menampilkan ekspresi. Pasti kan kalian kalau ngetik pakai emot ketawa kan belum tentu ketawa kan. Emot senyum Iya. juga nggak mesti senyum gitu kan. Apalagi emot nangis kan nggak mesti nangis. Jadi tidak ada interaksi sosial yang terjadi, hanya sebatas itu tadi, sapaan dunia maya di situ. Nah, kemudian lembaga kemasyarakatan. Ini juga lembaga kemasyarakatan apa ya ini ya kaitannya? Sama sih, lebih ke sistem hubungan sosial sih yang lebih. Nah, terus perubahan ini disebut juga perubahan sosial karena memiliki sifat berkelanjutan. Artinya perubahan tersebut tidak terhenti pada satu titik tetapi terus berlanjut ke tahap perubahan-perubahan yang lain. Artinya nanti ketika di tahun 2019 bentuk Tugu Jogja seperti ini, di tahun 2021 itu pasti sudah berubah. Pasti ada perbangunan, pasti ada perubahan sedikit, entah itu bentuknya ataupun di sekitarnya itu ditambahin apa kayak itu kan, biar lebih menarik, karena sekarang orientasinya itu orientasi ke mengarah ke wisata, sehingga mempercantik sebuah daerah atau wilayah untuk daya tarik wisatawan berkunjung, daya tarik wisatawan untuk berkunjung seperti itu. Oke, bisa dipahami atau ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjutkan? Cukup? Ya lanjut. Oh iya. Izin ke kamar mandi. Tak kira mau tanya. Oke, yang lain nggak ada yang mau ditanyakan? Berarti kita lanjutkan ya. Saya anggap kalian sudah paham. Bisa. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini masuk ke, kalau tadi mengenai apa namanya, unsur ruang waktu dan juga manusia, sekarang peristiwa sejarah. Suatu peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang terjadi pada masa lalu. Ini kalian saja udah paham pasti apa itu peristiwa sejarah.
pada dasarnya peristiwa sejarah itu telah lenyap di telan waktu, ya kan, sesuai dengan artinya sendiri, peristiwa masa lalu. Meskipun demikian, kisah atau ceritanya dapat terus dikenang. Kondisi ini memunculkan konsep sejarah sebagai kisah. Nah, ini nanti masuknya ke dalam ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah itu dibagi menjadi 4, yaitu sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai seni, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai peristiwa. Nah, makanya ini nanti kita akan bahas juga. Kemudian peristiwa sejarah dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor berikut. Adanya kepentingan kelompok sosial budaya, perbendaharaan pengetahuan sejarah, sejarawan, kemampuan berbahasa, nilai-nilai yang dimiliki sejarawan. Kita bahas satu-satu. Contoh peristiwa sejarah yang dipengaruhi kepentingan itu maksudnya gimana? Peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh kepentingan. Ada yang bisa menjawab, memberikan contohnya? Kok bisa sih dianggap sebagai peristiwa sejarah itu dianggap sebagai sebuah kepentingan? Bisa gini nggak Ustadz? Kayak misalnya tuh ada kepentingan pribadi gitu pihak-pihak tertentu, makanya sejarahnya diubah. Kayak gitu bisa nggak Ustadz? Iya bisa banget, dan memang itu adalah pengertian dari sejarah kepentingan. Jadi sejarahnya itu dirubah sesuai dengan kepentingan seseorang atau individu yang ingin membelokkan peristiwa sejarah. Itu termasuk sejarah kepentingan. Nah, contohnya apa? Kalau contohnya, jadi benar seperti yang dikatakan sama siapa tadi, Maisa ya, bahwa Iya Ustadz. ini adalah sebuah kepentingan dari seseorang yang ingin merubah peristiwa sejarah itu. Bisa memberikan contoh siapapun? Kalau misal contohnya itu kayak misal BPUPKI, PPKI gitu Ustadz, bisa nggak? Maksudnya kan buat memerdekakan Indonesia gitu. Buat memerdekakan Indonesia, terus sejarah yang dirubah sama BPUPKI apa, Mona? Jadi itu kepentingan peristiwa sejarah yang dirubah akibat faktor kepentingan gitu loh. Jadi secara tidak langsung ada yang jahat, ada yang enggak, ada yang baik, ada yang buruk. Contoh yang baiknya gini, ini saya bilang baik karena positif ya. Jadi sejarah yang berkaitan dengan kepentingan itu contohnya banyak orang yang menganggap bahwa Indonesia itu dijajah oleh Belanda selama 350 tahun atau 3,5 abad. Padahal Indonesia sendiri itu diakui sejak tahun berapa? Penamaan Indonesia menjadi suatu kesatuan Indonesia itu sejak tahun berapa? Atau melalui peristiwa apa? Proklamasi. Proklamasi bukan proklamasi. Sebelum proklamasi. Sumpah Pemuda. Iya, melalui peristiwa Sumpah Pemuda di mana di situ diikrarkan bertanah air satu, tanah air Indonesia. Jadi nama Indonesia mulai dipakai secara resmi pada saat Sumpah Pemuda. Penggunaan bahasa Indonesia mulai dipakai resmi pada saat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Sebelumnya mereka menggunakan nama-nama daerahnya seperti wilayah Yong Java, Yong Sumatera, Yong Ambon, Yong Celebes gitu kan. Dan itu disebut dengan istilah Nusantara. Jadi yang selama ini dijajah oleh Belanda itu bukan Indonesia tetapi kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara. Contohnya Kerajaan Banten, Kerajaan Demak, Kerajaan Malaka, Kerajaan Samudra Pasai. Itu adalah kerajaan-kerajaan yang dijajah oleh Belanda dan bukan Indonesia yang dijajah oleh Belanda itu. Seperti itu. Itu contoh merubah sejarah berdasarkan kepentingan tapi dari segi positif, sehingga dengan dirubahnya itu sedikit lebih menguatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang agak baik gitu loh. Karena kan kesannya kita kok dijajah selama 3,5 abad kok
lama banget gitu loh, kok tidak ada perlawanan sama sekali. Jadi kan untuk menghilangkan sisi-sisi negatif, sisi minder, tidak percaya diri, maka perubahan pernyataan sejarah itu diberlakukan. Itu contoh perubahan yang berkaitan dengan kepentingan, tetapi kepentingan yang baik. Biar tidak dianggap kok dijajah selama 3,5 abad, ngapain aja, kenapa nggak ngelawan gitu kan. Nah itu karena itu jadi dirubah, tidak 3,5 abad tetapi dijajah sejak tahun 1928 sampai tahun 1945. Itu adalah penjajahannya Belanda kepada Indonesia. Bahkan dikurangi 3 tahun masa penjajahannya Jepang. Jepang kan menjajah selama 3,5 tahunan lah. Gitu ya. Jadi itu contoh atau yang buruk adalah contohnya peristiwa Super Semar. Surat perintah 11 Maret itu di mana banyak kejanggalan, banyak peristiwa-peristiwa yang ambigu di situ mengenai surat yang diberikan kepada Soekarno kepada Soeharto. Versinya Soekarno itu surat itu berisi tentang memberikan wewenang kepada Soeharto untuk mengamankan dan menstabilkan kondisi politik yang sedang terjadi di Indonesia karena banyak pemberontakan atau disintegrasi bangsa. Tetapi versi Soeharto itu adalah pemberian mandat kekuasaan penuh dari Soekarno kepada Soeharto untuk menjadi panglima tertinggi atau presiden gitu. Jadi kan itu perubahan peristiwa yang dirubah berdasarkan kepentingan. Contohnya itu yang negatif. Jadi dirubah faktanya untuk mendapatkan keuntungan bagi perseorangan. Itu kepentingan yang negatif. Kalau yang positif ya tadi dirubah untuk mendapatkan sisi positif. Contohnya untuk meningkatkan semangat bangsa Indonesia bahwa kita itu tidak dijajah selama 3,5 abad, tetapi hanya beberapa tahun saja gitu. Paham ya? Ya, Pak Mulat. Oke, terus yang kedua kelompok sosial budaya. Peristiwa sejarah yang dipengaruhi oleh subjektivitas akibat faktor kelompok sosial budaya. Jadi ini sama saja, jadi ini tuh bukan satu kesatuan yang berbeda-beda, tapi satu kesatuan yang sama pengaruhnya. Jadi kalau kelompok sosial budaya pun juga sama dengan yang tadi. Ada beberapa orang yang ada beberapa orang yang memiliki kepentingan dari sekelompok orang-orang itu, di mana kelompok-kelompok sosial budaya itu nanti membuat cerita sejarah yang berbeda dengan pada umumnya. Contohnya, kalau ini kaitannya sama itu biasanya apa namanya? Ini loh apa sosial budaya itu tradisi setempat gitu loh. Tradisi setempat, terus juga tradisi yang berkaitan dengan keagamaan, contohnya sedekah bumi kayak gitu. Ada beberapa pendapat atau paham katanya itu haram, katanya halal gitu kan. Karena itu sudah merupakan tradisi, katanya haram karena masih menggunakan tradisi melarung gitu kan ke laut, itu jadi agak menjadi permasalahan juga untuk kelompok sosial budaya ini. Terus juga tentang kelompok-kelompok adat, contohnya peristiwa Sampit dan Madura itu juga termasuk penulisannya itu juga agak lebih condong ke beberapa aspek. Contohnya lebih membela orang-orang suku Sampit atau suku Madura karena subjektivitasnya itu sangat kelihatan di situ untuk membela sebuah suku atau etnis. Terus kalau perbendaharaan pengetahuan sejarawan itu maksudnya gimana? Gimana maksudnya yang perbendaharaan pengetahuan sejarawan? Kenapa bisa mempengaruhi subjektivitas peristiwa sejarah? Subjektivitas itu berarti tidak objektif ya. Tidak objektif itu berarti masih banyak keraguan di situ. Ini benar nggak sih yang diomongin gitu kan?
Atau ini versinya siapa? Ini versi pribadi, jangan-jangan ini bukan versi yang sebenarnya. Kayak tadi itu yang kepentingan, yang kelompok sosial budaya kan ada yang versi pribadi menganggap ini itu benar, padahal bagi orang lain mungkin itu salah. Dan faktanya bisa benar, bisa salah gitu kan. Nah, kalau perbenaran pengetahuan sejarawan itu, contohnya seorang sejarawan yang menceritakan kembali tentang peristiwa masa lalu, tetapi dia agak sedikit lupa atau dia lebih condong ke blok mana gitu. Contohnya, orang-orang yang sangat fanatik terhadap Soekarno ataupun Soeharto pasti akan membela mati-matian dua idolanya itu, walaupun tahu idolanya itu salah. Paham ya? Ada gambaran maksud saya? Jadi mereka membelokkan peristiwa sejarah demi menutupi aib dari seseorang. Contoh sebuah kerajaan yang menuliskan prasasti. Di situ dituliskan yang baik-baik saja tentang si raja itu. Karena tidak mungkin memperlihatkan sisi buruknya. Makanya itu disebut historiografi kolonial, historiografi tradisional yang bersifat istana sentris. Nanti kita akan membahas itu juga historiografi. Jadi tentang penulisan sejarah yang lebih condong memberitakan yang baik-baik saja tentang raja ataupun kerajaannya. Nah, kalau dikaitkan dengan perbedaan pengetahuan sejarawan, kalau sejarawan itu tidak bersikap netral, pasti dia akan mendukung teori-teori tersebut dan tidak mau melihat kenyataan yang aslinya. Contohnya orang yang fanatik sama Presiden Soeharto, ya dia tidak akan pernah ngomong bahwa Soeharto itu salah dalam peristiwa Super Semar. Dia pasti akan membela mati-matian karena itu adalah fanatiknya. Dan kalau dia itu seorang sejarawan, itu adalah hal yang sangat berbahaya karena seorang sejarawan itu sudah memiliki nama dan teorinya biasanya akan dipakai oleh semua orang dan dipercaya oleh semua orang. Makanya ketika dia menuliskan peristiwa sejarah dan itu tidak valid, tidak sesuai dengan fakta yang aslinya, itu akan membelokkan peristiwa sejarah dalam jangka waktu yang sangat lama. Pasti orang akan percaya dengan omongannya karena dia seorang sejarawan yang sudah punya nama seperti itu. Jadi membuat sebuah cerita tapi agak ngarang gitu. Melebih-lebihkan tokoh yang dia sukai dan menjelek-jelekan tokoh yang tidak dia sukai. Contohnya seperti itu. Kemudian kemampuan berbahasa. Ini kaitannya sama apa kalau kemampuan berbahasa? Harusnya kalian bisa ini kalau ini. Apa kalau kemampuan berbahasa itu? Ya, Halo, gitu suara lebih ke cara orangnya ngomong gitu lah, kecakapan, interaksi, bukan. sama. Lebih cara menyampaikan bahasanya gitu. Lebih ke cara menyampaikan. Cara menyampaikan bahasa itu masuk ke perbendaharaan pengetahuan sejarawan. Jadi dia ngomongnya. Kalau kemampuan berbahasa, jadi bukan, kalian jangan lihat berbahasanya, tapi berbahasa berarti berkaitan dengan tulisan. Jadi kemampuan seseorang untuk membaca tulisan-tulisan kuno dan dia menerjemahkan gitu loh. Contohnya prasasti, dia membaca sebuah prasasti dan ada missing link dalam prasasti itu, terus dia nggak tahu ini kelanjutannya apa, dan ketika dia tidak tahu tentang kelanjutan dari cerita yang ditulis di prasasti itu, kemudian dia mengkait-kaitkan, dia menerka-nerka kira-kira oh kelanjutannya berarti seperti ini. Itu berarti kan terjadi pengarangan lagi dalam peristiwa sejarah kayak gitu. Terus bahasa-bahasa yang mulai banyak orang yang tidak tahu, contohnya siapa orang yang pertama kali bisa membaca huruf hieroglif? Ada yang tahu huruf hieroglif itu tidak ada huruf alfabetnya sama sekali. Tahu ya huruf hieroglif itu dari mana? Huruf apa, Tat? Hieroglif. Hieroglif, baru denger ya? Baru tak dengar. Huruf hieroglif itu dari Mesir. Bahasa Jawa gitu loh. Kalau saya kalau di Cina itu namanya piktograf. Nah, orang itu bisa membaca huruf hieroglif hanya satu orang itu, yang itu
yang dengan dia bisa membaca tulisan hieroglif yang ada di batu Rosetta. Ini sangat terkenal ceritanya. Jadi tertulis di batu Rosetta namanya Campoleon atau Campoleon gitu ya, dari Prancis. Dengan dia bisa membaca itu, dia bisa membuka peradaban Mesir yang selama ini tidak ada orang yang tahu. Pentingnya bahasa di situ. Pentingnya bisa berbahasa, menulis, membaca tulisan kuno. Nah, yang terjadi di Indonesia atau di dunia, kadang orang tidak bisa sepenuhnya menyelesaikan bacaan yang ada di huruf-huruf kuno gitu. Contohnya di prasasti. Ya kan? Dan kalau kalian suka One Piece itu kan tahu ya poneglyph ya, itu kan juga tidak ada yang bisa membaca selain Robin. Iya kan? Jadi itu bisa membuka tabir tentang bagaimana peristiwa yang terjadi di dunia yang selama ini tidak diketahui oleh orang lain. Itu kan juga ada peristiwa sejarahnya. Jadi kalian kalau nonton film itu diambil pengetahuan-pengetahuannya itu juga. Jadi ada bermanfaatnya sedikit lah. Kalau nonton-nonton seperti itu. Nah, jadi di sini juga sama, di antaranya ada peristiwa, di antaranya ada prasasti tadi yang tidak bisa dibaca karena tidak ada orang yang bisa membacanya, atau biasanya prasasti itu lapuk. Jadi tulisannya agak jelas. Terus naskah kuno yang kadang tertulis dalam bahasa Latin kuno. Bahasa Jawa Kawi. Itu mungkin sekarang banyak orang yang sudah tidak bisa lagi baca bahasa Jawa Kawi. Padahal kalian semua itu di sini orang Jawa semua ya. Kecuali tadi siapa yang dari Lombok itu kan juga sebenarnya hampir mirip sama Jawa kan, Lombok itu. Masih deket lah. Harusnya kan bisa membaca huruf Jawa kuno semua. Harusnya, tapi juga ya lagi-lagi faktor eksternalnya itu seiring berkembangnya waktu. Perkembangnya teknologi. Nah, jadi dengan kemampuan berbahasa yang minim, membaca tulisan kuno, menyampaikannya itu bisa mempengaruhi atau membelokkan peristiwa sejarah. Dan itu nanti berakibat adanya subjektivitas dalam peristiwa sejarah. Jadi dari sudut pandang satu orang, tidak dari sudut pandang banyak orang atau sudut pandang yang benar, tapi dari sudut pandang masing-masing orang yang menuliskan peristiwa itu. Jadi kayak ngarang akhirnya. Nah, dan yang terakhir adalah nilai-nilai yang dimiliki oleh seorang sejarawan. Ini juga sama. Jadi kredibilitas dari seorang sejarawan itu juga penting. Bahwa dia itu murni seorang sejarawan yang ingin mengungkap peristiwa sejarah dengan cara membaca tulisan kuno, mempelajari tulisan itu, dan ingin membaca dan mengetahui apa sih yang terjadi di masa lalu. Itu adalah kredibilitas dari seorang sejarawan. Kalau dia baik. Tapi kalau dia niatnya untuk komersil, ya dia menulis sesuai dengan request dari orang lain. Contohnya ingin di request agar ceritanya itu agak memihak kepada leluhurnya misalnya seperti itu. Jadi ya dia menuliskan sesuai dengan yang diperintahkan. Jadi nilai-nilai yang dimiliki sejarawan itu sangat penting. Kalau dia kredibel ya dia akan seperti itu, akan menuliskan apa yang benar-benar terjadi. Begitu. Sampai di sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Berarti kalau sejarawannya, misal sejarahnya mau diubah ya tinggal sejarawannya nulis yang salah gitu kan? Iya, apalagi sejarawan itu punya nama, maksudnya udah terkenal. Kalau kayak saya gitu nulis ya nggak ngefek. Orang-orang yang sudah punya nama, guru besar terpandang terus nulis tiba-tiba hanya karena dia punya faktor kepentingan, itu nanti akan mampu merubah peristiwa sejarah begitu. Jadi melihat dari sosok sejarawannya juga, tidak sembarangan sejarawan seperti contohnya Muhammad Yamin lah, yang mengatakan bahwa dia yang menemukan patung Gajah Mada loh, mukanya Gajah Mada itu yang menemukan Muhammad Yamin. Kalian pernah lihat mukanya Gajah Mada kayak apa? Pernah kayak gambar-gambar gitu. Iya, di buku-buku LKS, di gambar-gambar di Google itu kan banyak, dan itu menjadi perdebatan yang sangat hebat di situ. Apakah benar sih Gajah Mada seperti itu? Kok kelihatannya kok kurang kekar ya sebagai seorang ksatria Mahapati paling Asia Tenggara gitu.
Kan patung yang ditemukan dan digambarkan Gajah Madanya kan kelihatan gemuk gitu. Pipinya cabi, terus perutnya kok gendut gitu. Kayak bukan seorang Mahapati yang sesuai dengan ekspektasi kita kayak gitu. Jadi kan hal itu juga mampu membelokkan sejarah. Dan yang dikatakan Ahmad Jamil itu juga belum tentu salah karena memang kita tidak tahu seperti apa rupa dari Gajah Mada. Dan ketika dia mengeluarkan statement bahwa ini adalah Gajah Mada, itu langsung viral, langsung terkenal. Walaupun dulu belum ada istilah viral ya, langsung terkenal karena itu tadi dia punya nama. Muhammad Jamil itu tokoh terkenal, seorang sejarawan, seorang pemikir bangsa juga, salah satu yang memberikan sumbangan ketika perumusan naskah Pancasila, walaupun yang dipakai idenya Soekarno, tapi kan Muhammad Jamil ikut memberikan sumbangsi ide dalam pidatonya. Nah, dia bisa merubah mindset orang, menganggap orang-orang itu tahu bahwa sosok Gajah Mada itu seperti yang dia temukan. Nah, begitu hebatnya seorang mengeluarkan statement seperti itu. Dan sampai sekarang kita selalu memakai gambar Gajah Mada yang ditemukan oleh Muhammad Yamin. Karena kita tidak atau kita belum menemukan sosok Gajah Mada yang asli. Ya, jadi peristiwa sejarah itu akan seperti itu, akan terus diupdate seiring berjalannya waktu. Misal nanti novel yang menemukan sosok asli dari Gajah Mada, fotonya Gajah Mada dulu. Dan itu bisa dibuktikan kevalitannya, keabsahannya itu bisa dibuktikan. Maka teorinya Muhammad Yamin akan terbantahkan. Sama halnya kayak teori manusia purbanya Darwin. Makanya sejarah itu akan terus terupgrade seiring berkembangnya waktu, zaman, dan teknologi. Akan terungkap fakta-fakta sejarah yang dulu-dulu. Jadi seakan-akan ternyata kita dibodohi dari dulu kayak gitu. Akan terungkap semuanya seiring berkembangnya berjalannya waktu. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Yang lain masih on atau udah pada? Masih Ustadz. Masih Ustaz. Oh, masih ya, alhamdulillah kalau masih. Masih Ustadz. Saya kira saya ngomong sendiri. Paham ya itu ya yang tadi saya sampaikan dari awal sampai akhir ini karena mapelnya sendiri jadi banyak ngomong. Semoga kalian nanti nggak bosan. Makanya kalian kalau menemu fakta-fakta baru, menemukan berita-berita baru yang menurut kalian menarik dan sejarah, itu bisa kita bahas bareng-bareng. Biar ada topik lain selain ini. Ada pembahasan yang lain. Karena peristiwa sejarah itu setiap hari berkembang dan terupdate terus. Nggak perlu yang berat-berat. Yang di sekitar kalian, di tempat saya ditemukan tulang belulang yang dikatakan ini mungkin fosil dinosaurus, itu juga bisa dibahas. Bener nggak gitu? Itu bisa. Gitu ya. Ya, Dad. Oke, saya anggap kalian sudah paham, sudah jelas, dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi kalau seperti itu bisa saya akhiri. Bentar, saya stop dulu. Baik, sepertinya sudah tidak ada lagi yang mau ditanyakan. Saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Terima kasih atas partisipasi dari kalian semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya sekali lagi untuk berada di luar jam ya ini ya, kayak kemarin itu. Semoga di minggu depan jadwalnya sesuai, jadi tidak ada lagi KBM di luar jam seperti ini. Terima kasih atas partisipasinya yang cukup banyak ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat buat kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Terima kasih.